Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan resume dari conference NVIDIA yang berjudul Introduction to Autonomous Vehicle. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Bisa dimulai dengan Camelia. Perkenalkan, nama saya Camelia Fitriani dengan NIM 22030121120014. Selanjutnya, saya Marsyana Cegiza dengan NIM 22030121130046. Perkenalkan, saya Nadia Agatha dengan NIM 22030121130064. Saya Madya Surendra dengan NIM 130066. Perkenalkan, nama saya Diva Mega Magrifa dengan NIM 140088. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Al-Fatih dengan NIM 140120. Perkenalkan, saya Yvziana Deusna dengan NIM 140124. Perkenalkan, nama saya Natasha Atiatul Jalila dengan NIM 22030121140136. Selanjutnya di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu terminologi kendaraan otonom, yang kedua yaitu sejarah singkat kendaraan otonom, yang ketiga adalah cara kendaraan otonom beroperasi, yang keempat yaitu proses pengumpulan data dan pengembangan kendaraan otonom, dan yang terakhir adalah masa depan kendaraan otonom. Untuk yang pertama yaitu terminologi kendaraan otonom. Terminologi kendaraan otonomi menunjukkan 5 tipe otonom yang menjelaskan berbagai kemampuan dari kendaraan dan ditujukan berupa level. Nah, di sini ada beberapa level pada kendaraan otonom. Yang pertama itu pada level 1, manusia yang seluruhnya bertanggung jawab dan tidak ada fungsi otomatis. Di level kedua, di mana dimulainya ada fitur otomatis seperti adanya rem darurat. Level 3 yaitu berarti kendaraan secara otomatis bisa menangani kemudi dan rem, namun manusia tetap bertanggung jawab untuk mengontrol setiap saat. Yang keempat yaitu pada level 4, kendaraan bisa sepenuhnya beroperasi sendiri tapi pada keadaan tertentu. Dan yang terakhir yaitu level 5, di mana kendaraan dapat beroperasi otomatis secara penuh dan tidak perlu lagi bantuan manusia. Secara singkat kendaraan otonom. Pada awal mulanya, kendaraan otonom ini dimulai pada ajang DARPA Grand Challenge. DARPA adalah sebuah agensi Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi untuk pertahanan militer. Pada tahun 2004 itu diselenggarakan DARPA Challenge yang pertama, yaitu ajang kendaraan off-road tanpa pengemudi. Dan selanjutnya untuk 2007 itu masih dengan konsep yang sama. Untuk 2005 itu DARPA yang kedua, itu dengan konsep yang sama. Dan ketika DARPA Grand Challenge 2007 mereka mengubah konsepnya menjadi kompetisi yang dimana kendaraan tanpa pengemudi itu diselenggarakan pada area perkotaan. Jadi next. Nah, untuk tahun 2007 kendaraan ini difokuskan untuk mematuhi semua peraturan lalu lintas dan pengendara lainnya agar tidak mengalami kecelakaan. Dan ini menimbulkan tantangan khusus untuk perangkat lunak kendaraan karena kendaraan perlu membuat keputusan pintar secara real time dengan sensor-sensor yang ada berdasarkan perilaku kendaraan lain. Cara kendaraan otonom beroperasi. Next.
Artificial Intelligence atau AI sendiri secara khusus mengacu pada subset AI yang dikenal sebagai deep learning untuk memungkinkan belajar dan berperilaku seperti manusia. Nah, pada perangkat lunak pada mobil terdiri dari network. Network ini menyimpulkan informasi dari lingkungan sekitar, lalu dijalankan melalui data secara ekstensif di pusat data, kemudian diuji dan divalidasi pada skenario serta disimulasi sebelum menjalankan kendaraan. Setelah kendaraan siap untuk dijalankan, mereka juga memerlukan komputer kinerja tinggi terpusat untuk menjalankan berbagai jaringan yang di dalamnya mencakup setiap tugas yang diperlukan secara bersamaan. Next. Selanjutnya, fungsi pada kendaraan otonom. Kendaraan otonom ini mengandalkan 5 sensor. Yang pertama ada redundant sensor. Redundant sensor bekerja jika kamera mendeteksi sesuatu di shadow radar yang dapat berfungsi sebagai double checking untuk memastikan bahwa jika ada sesuatu yang terdeteksi di sekitar kendaraan otonom. Kemudian terdapat diverse sensor. Diverse sensor berfungsi pada setiap komponen yang mencakup berbagai macam tugas untuk dioperasikan. Selanjutnya, kendaraan otonom ini memiliki radar yang berfungsi sebagai cadangan yang diterima dari kamera untuk membantu mengukur jarak dan kecepatan objek di sekitarnya. Kemudian ada LiDAR. LiDAR bekerja dengan memantulkan beberapa laser sekaligus ke lingkungan sekitar, kemudian mengukur jumlah waktu yang dibutuhkan laser untuk melakukan perjalanan kembali. Dan yang terakhir ada ultrasonik yang bekerja dengan melakukan pendeteksian menggunakan gelombang suara serta sensor GNSS dan IMU. Next. Selanjutnya ada centralized AI compute yang dianggap sebagai otak pada kendaraan otonom ini. Centralized AI compute bertanggung jawab untuk memproses sejumlah data. Dalam satu tes perjalanan selama 6 jam dapat menghasilkan sekitar 32 terabyte data. Centralized AI compute ini harus dapat memiliki 3 sifat, yaitu memiliki kinerja yang sangat tinggi, hemat energi, dan automotive grade. Automotive grade adalah kemampuan untuk menahan kendaraan dari perjalanan jauh atau kondisi jalan dan cuaca ekstrim. Automotive grade ini harus scalable atau dapat diukur dan upgradable atau dapat ditingkatkan. Scalable yang dimaksud adalah kompatibel dengan generasi komputasi di masa depan, sehingga teknologi ini akan terus-menerus maju ke generasi berikutnya. Sementara itu, ada upgradable. Upgradable adalah sebuah platform yang memerlukan ruang yang cukup untuk fitur dan fungsi baru kendaraan otonom ini melalui keadaan udara. Hal inilah yang menjadikan kendaraan otonom ini memiliki kemampuan untuk terus meningkat dan berkembang seiring berjalan waktu. Kendaraan otonom ini memiliki komponen-komponen penting atau bisa disebut dengan jaringan saraf yang beragam sebagai sensor kendaraan. Komponen-komponen tersebut berupa sensor untuk rintangan, kemudian lampu lalu lintas, kebutaan kamera, jarak, sinyal, gerakan tubuh, waktu untuk tabrakan, persimpangan, tatapan, ruang bebas, peta, lidar, jalur, parkir, radar, jalan, prediksi, dan juga ultrasonik. Next. Pada AV atau kendaraan otonom ini terdapat salah satu komponen yaitu traffic lights atau rambu lalu lintas. Ini dapat memberikan jaringan kilat, dapat mengirimkan sinyal. Apabila ada
lalu lintas yang terjadi. Selanjutnya ada juga komponen jalur atau lanes memungkinkan mobil mendeteksi batas jalur sehingga mobil dapat dikendarai dengan aman. Kemudian komponen-komponen tersebut dapat bekerja sama sehingga mobil dapat merespon dan bergerak dengan aman pada persimpangan. Selain itu, kendaraan otonom juga dirancang dengan penambahan komponen kamera blindness untuk dapat berjalan di semua jenis cuaca, termasuk kondisi pencahayaan. Begitu juga dengan cuaca yang ekstrim. Kendaraan otonom dilatih untuk dapat menangani segala jenis kondisi mengemudi yang mungkin dihadapi oleh pengendara, sehingga diharapkan dapat beroperasi dengan aman. Melalui deep learning atau peningkatan pemahaman yang mendalam, memungkinkan kendaraan otonom memiliki keterlibatan yang menguntungkan pada kehidupan manusia saat ini. Kendaraan otonom dapat melakukan beberapa fungsi dari komponennya melalui infrastruktur pelatihan AI di pusat data. Di sana, dilakukan percobaan mengemudi dengan jarak tempuh yang sangat jauh secara virtual untuk melakukan validasi sehingga nantinya dapat dipastikan bahwa kendaraan otonom dapat beroperasi dengan baik di dunia nyata. Selanjutnya, proses pengumpulan data dan pengembangan kendaraan otonom. Next. Langkah awal adalah pengumpulan data, yaitu satu kendaraan uji yang berjalan selama 6 jam mengumpulkan 32 terabyte data. Selanjutnya, data diperluas menjadi 60 kendaraan yang mengemudi selama 6 jam sehari, dan jumlah data meningkat menjadi 1,6 petabyte data. Sebelum data dioperasikan, mobil akan melalui masa pra-pemrosesan. Kemudian, data diberi label dan setiap komponen dalam gambar diidentifikasi. Selanjutnya, proses pelatihan melalui gambar dan replay atau memutar ulang data mengemudi untuk memeriksa keakuratan sistem jaringan. Selanjutnya, dilakukan simulasi menjalankan perangkat lunak untuk melihat bagaimana kondisi saat di lingkungan sebelum benar-benar dapat dioperasikan. Dalam mengembangkan kendaraan otonom ada yang dinamakan siklus pengembangan berkelanjutan. Siklus pengembangan berkelanjutan yaitu proses pengumpulan data ke simulasi tidak linear. Dengan adanya siklus ini, selama mobil mengemudi, ia akan terus mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menyempurnakan dan melatih jaringan saraf pada fitur-fitur terbaru yang ditambahkan ke kendaraan. Jadi, hal inilah yang menyebabkan mobil benar-benar ditentukan oleh perangkat lunak. Serta arsitektur yang ditentukan perangkat lunak ini akan merevolusi pengalaman pelanggan saat ini. Fitur-fitur baru ini dari kendaraan akan terus diluncurkan. Akan tetapi, fitur-fitur ini hanya terdapat dalam model kendaraan tahun-tahun mendatang. Kendaraan tersebut memiliki arsitektur yang ditentukan perangkat lunak dan akan memberikan pelanggan akses ke fitur perangkat lunak terbaru dan terhebat sepanjang masa pakai kendaraan. Yang selanjutnya adalah masa depan kendaraan otonom. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, banyak hal yang akan terus berkembang, terutama pada bidang transportasi. Para perusahaan pembuat mobil secara terus-menerus akan melakukan inovasi terhadap produk buatannya dan akan mulai meluncurkan mobil terbaru yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan ditentukan perangkat lunak. Sejumlah perusahaan kendaraan juga telah mengumumkan arsitektur yang serupa, sehingga dapat dilihat apakah semakin banyak omset dari kendaraan saat ini, seperti yang kita kenal sekarang ke kendaraan yang terhubung ke perangkat lunak yang benar-benar revolusioner ini. Untuk selanjutnya ada NVIDIA Drive Concierge yang merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi pada saat ini. Teknologi ini dikembangkan sebagai digital assistant untuk membantu kegiatan sehari-hari baik dari pengemudi maupun penumpang pada kendaraan otonom yang ditanamkan teknologi tersebut. Teknologi ini mempunyai banyak fungsi, diantaranya misalnya membantu membuat reservasi, melakukan panggilan telepon, memberikan peringatan apabila pengemudi maupun penumpangnya lupa akan jadwal yang sudah mereka buat, dan bahkan sanggup untuk memberikan peringatan apabila pengemudi maupun penumpang meninggalkan barang berharga mereka. NVIDIA Drive Concierge ini dikembangkan menggunakan NVIDIA Omniverse Avatar
yaitu platform teknologi untuk menghasilkan AI atau Artificial Intelligence yang interaktif dan memiliki pemahaman bahasa, visi komputer, dan recommendation engines. Avatar yang diciptakan menggunakan NVIDIA Omniverse Avatar merupakan karakter yang interaktif. Avatar ini mampu melihat, berbicara, melakukan percakapan dengan manusia, dan bahkan memiliki kemampuan untuk memahami apa yang diucapkan manusia. Melalui Omniverse Avatar, manusia akan bisa melakukan percakapan alami dengan AI yang tertanam di kendaraan otonom. Pengemudi bahkan bisa memberikan perintah melalui voice control untuk mengontrol fungsi-fungsi kendaraan yang pada saat ini biasanya dilakukan hanya melalui touchscreen atau kontrol fisik. Cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.